Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kita kembali bertemu dalam kegiatan persekutuan doa anggota keluarga Allah. Mari tetap dengan merasakan kasih penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti, selalu nyata dalam hidup. Kita akan kembali mencari kehendak-Nya, kita berusaha hidup sesuai dengan kasih dan karunia Allah saja. Bersama-sama kita menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan, dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Dan kita memulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari ini kita akan menggunakan judul dan tema dimulai dari hati. Anggota keluarga Allah, ada ungkapan Jawa, kamulyaning urip dumunung ana ing tentreming ati. Secara harfiah, rumusan itu dalam bahasa Indonesia menjadi kemuliaan hidup berada di dalam hati yang tentram. Kemuliaan hidup tidak terletak pada harta benda yang dimiliki, tidak ada pada pangkat tinggi yang disandangnya, tidak juga pada banyaknya teman di dalam kehidupan yang menjadi koleganya. Bahkan juga tidak berasal dari ketakwaan yang diajarkan oleh agama manapun. Semua kemuliaan berasal dari ketentraman hati yang bebas dari ancaman maupun dogma, kebebasan untuk menjadi makhluk Tuhan yang baik dan berguna bagi sesama dan semesta. Sungguh kalimat sederhana namun sangat mengena dan benar adanya. Anggota keluarga Allah, kemuliaan hidup berada di dalam hati yang tentram. Tentram dalam hal ini tidak hanya berpengertian tenang, tetapi ayem dan damai. Maka biasanya dua kata itu dirangkai menjadi satu frase, ayem tentrem. Hidup yang ayem tentrem itulah hidup yang mulia.
Dalam bahasa Indonesia dan dalam konteks spiritualitas teologis, ayem tentrem sama dengan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak berarti tanpa persoalan, tanpa konflik, tidak. Justru damai sejahtera sejati itu tetap bertahan kendati ada persoalan, bahkan ada konflik. Damai sejahtera ini tidak diukur oleh harta benda dunia atau kekuasaan pangkat dan jabatan, melainkan oleh sukacita dan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Anggota keluarga Allah, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan tentu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ataupun yang ada di dalam alam pikir manusia. Damai dari dunia itu bersifat sementara. Damai dalam alam pikir manusia biasanya hanya bersifat menyenangkan tubuh jasmani, memuaskan keinginan jasmani, dan itu pun hanya sementara. Sedangkan damai sejahtera dari Tuhan itu kekal abadi, tidak terhapuskan oleh perkara manusiawi dan persoalan-persoalan duniawi. Itulah sebabnya dahsyatnya damai sejahtera yang dari Tuhan akan menjadi mahkota kemuliaan bagi manusia, bahkan menuju kehidupan di keabadian. Anggota keluarga Allah, kemuliaan sejati bagi manusia terjadi dan akan dirasakan dalam keabadian. Tentu kemuliaan sejati itu dalam bentuk keselamatan, damai sejahtera abadi, atau juga yang sering disebut dengan damai surgawi, dalam bahasa kekristenan hidup kekal. Melanjutkan perenungan sabda kemarin bahwa ternyata semua manusia telah jatuh dalam dosa sehingga semua manusia bersalah dan tidak boleh menghakimi sesamanya. Namun demikian, oleh karena kekayaan kemurahan Allah, kesabaran Allah, dan kelapangan hati Allah, telah dinyatakan waktu, kesempatan, bahkan tuntunan untuk mewujudkan pertobatan bagi manusia. Bahkan lebih dari perwujudan pertobatan itu, Allah sendiri yang kemudian berkarya menggantikan hukuman yang mestinya ditanggung oleh manusia dan kemudian menghapuskan dosa yang ada pada manusia. Pada perenungan sabda hari ini kita akan melanjutkan dengan berdasarkan pengajaran yang diberikan Rasul Paulus lewat perenungan sabda kemarin. Pengajaran itu diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Mari kita bersama-sama membaca, mendengarkan, rasakan pembacaan kitab suci hari ini, melanjutkan pembacaan kitab suci hari kemarin. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma pasal yang kedua, Roma 2 ayat 12 sampai 16, memberikan kesaksian demikian. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan.
Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri-sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian kesaksian surat Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Anggota keluarga Allah, sekali lagi bahwa semua manusia sebenarnya telah jatuh dalam dosa dan pasti mendapatkan hukuman. Namun Allah sendiri yang menanggungkan hukuman itu lewat karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah Rasul Paulus melanjutkan pernyataannya pada ayat 12. Perkenankan saya membaca ulang demikian ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Bukankah itu berarti bahwa semua orang, baik yang mengenal hukum Taurat ataupun yang tidak mengenal hukum Taurat, akan dihakimi? Terlebih dahulu menyamakan persepsi tentang hukum Taurat itu berisi aturan hukum yang dituliskan oleh Musa setelah diterima dari Allah untuk mengatur tata kehidupan umat Israel. Hukum Taurat adalah pengajaran yang dari Allah bagi umat manusia. Pergumulannya adalah apakah dalam penghakiman tersebut ada orang yang bisa selamat. Bagi orang berdosa yang tidak mengenal pengajaran dari Allah, tidak mengenal hukum Taurat, tentu hanya langsung dihukum. Maka dikatakan semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Adapun bagi yang berdosa dan kemudian mengenal pengajaran yang dari Tuhan di dalam hukum Taurat, jika dihakimi pasti tidak ada yang bisa selamat juga. Bukankah dalam pengalaman dan sejarah hidup, baik bangsa Israel ataupun sejarah hidup umat manusia, tidak ada seorang pun yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat? Apalagi bagi mereka yang hanya mendengar hukum Taurat, sekalipun mengakui sebagai yang benar tetapi tidak mau melakukannya, pasti hidupnya menjadi sia-sia. Rasul Paulus menyatakan dalam ayat 13, saya membacanya lagi,
karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Yang bisa dibenarkan adalah yang melakukan hukum Taurat, tetapi tidak ada nyatanya berdasarkan pengalaman kehidupan, tidak ada manusia yang sempurna melakukan hukum Taurat. Itu berarti tidak ada satu orang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun demikian anggota keluarga Allah, Rasul Paulus mengakui bahwa sebenarnya ada orang atau bangsa yang sekalipun tidak memiliki hukum Taurat, tidak menerima hukum Taurat seperti yang diterimakan Musa kepada bangsa Israel, tetapi mereka terdorong untuk belajar melakukan dan mewujudkan ajaran berdasarkan hukum Taurat. Pada ayat 14 Rasul Paulus menyatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Anggota keluarga Allah, bagi orang-orang yang sekalipun tidak memiliki hukum Taurat namun berusaha melakukan dan mewujudkannya dalam kehidupan, Rasul Paulus melanjutkan pernyataannya pada ayat 15 yang demikian. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Dari pernyataan Rasul Paulus pada ayat 15 ini, kita bisa menangkap bahwa terkait dengan kemuliaan hidup sejati, semuanya dimulai dari hati. Seperti ungkapan Jawa tadi, kamulyaning urip dumunung ana ing tentreming ati. Kemuliaan hidup berada pada ketentraman atau kedamaian hati. Pergumulannya adalah, tetapi jika yang dinyatakan dalam ayat 15 tadi, di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Apakah dengan demikian ada ketentraman, ada kedamaian di hati? Bukankah pada hati yang masih bergumul dengan pikiran saling menuduh dan saling membela, itu berarti belum ada ketentraman di dalamnya? Jika demikian, bagaimana cara agar bisa mendapatkan kedamaian atau ketentraman hati, sehingga manusia nanti bisa menggapai kemuliaan hidup sejati? Bagaimana supaya di dalam hati dan hati nurani, kemudian pikiran tidak saling menuduh, tidak saling membela, supaya ada kedamaian, ketentraman hati? Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus memberikan pernyataan pada ayat terakhir bacaan kita hari ini, ayat 16. Hal itu nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Penghakiman bagi manusia, penghakiman bagi semua manusia itu pasti terjadi, baik bagi mereka yang mengenal hukum Taurat ataupun mereka yang tidak mengenal hukum Taurat. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan pasti akan dihakimi, dan ketika dihakimi pasti tidak mendapatkan keselamatan kalau hanya berdasarkan manusia sudah jatuh dalam dosa. Namun dalam karya yang dilakukan Allah sendiri untuk menolong manusia menghadapi penghakiman yang pasti terjadi itu,
adalah dengan cara diberitakannya Injil bagi manusia. Sekarang guna menyamakan persepsi tentang Injil. Injil adalah berita sukacita yang dari Allah dan berisi karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Dalam perjanjian lama, Allah berkehendak menyelamatkan manusia lewat bangsa Israel sebagai permulaannya. Namun gagal karena kepongahan manusia. Maka dalam perjanjian baru Allah sendiri yang berkarya menyelamatkan manusia dengan cara datang dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti Injil tersebut sebenarnya tidak hanya diberitakan, tidak hanya melalui wacana berita yang bisa hanya didengarkan ataupun diperhatikan, dilihat, tetapi sudah diwujud nyatakan di dalam karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka tentu berbahagia setiap orang yang percaya, yang menerima karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian dijadikan anggota keluarga Allah. Mengapa kok berbahagia? Karena dengan demikian di dalam hati setiap orang percaya, di dalam hati setiap orang yang ditebus Kristus, yang dijadikan anggota keluarga Allah, sebenarnya telah terlebih dahulu disucikan oleh kuasa tubuh dan darah Kristus, yang kemudian karena penyucian tadi, orang percaya dimampukan untuk mendapatkan damai sejahtera yang dari Allah diam di dalam hatinya. Damai sejahtera sejati yang dari Allah itulah yang sebenarnya akan membawa orang percaya tebusan Yesus Kristus, anggota keluarga Allah, menggapai kemuliaan hidup sejati. Karena tadi kamulyaning urip tumunung ana ing tentreming ati, kita sudah mendapatkan damai sejahtera itu. Tinggal kita mau tetap memelihara damai sejahtera itu di dalam hati kita, atau justru ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah kehidupan, kita meninggalkan damai sejahtera yang ada dalam hati itu, dan kemudian kita lebih menggunakan nalar akal pikiran manusia sendiri. Pergumulannya ada di dalam setiap diri manusia itu sendiri. Lagi pula, bukankah besok yang akan menghakimi manusia sebenarnya Tuhan Yesus Kristus sendiri? Ini semestinya semakin menyadarkan manusia bahwa damai sejahtera sejati itu sudah nyata di dalam diriku, dan besok pun yang akan menghakimi aku Dia yang sudah memberikan damai sejahtera dalam hatiku itu. Sehingga kita semakin yakin merasakan damai sejahtera itu, kita akan menggapai kemuliaan hidup yang sejati. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Mari sekarang bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat.
saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini kembali menyatakan sabda suci, tidak hanya mengingatkan, menasihati kami, tetapi menguatkan hidup kami. Bahwa sekalipun kami sudah jatuh dalam dosa, Engkau telah berkarya menebus di dalam tubuh dan darah Kristus, menyucikan setiap hati kami. Kalaupun ada ungkapan Jawa, kamulyaning urip tumunung ana ing tentreming ati. Damai sejahtera hati itu sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Hati kami telah Engkau kuduskan, telah Engkau sucikan, telah Engkau lebih dahulu perbaiki agar kami merasa damai sejahtera. Sehingga menghadapi realita kehidupan, kesulitan, permasalahan apapun, kami mestinya lebih tenang, kami mestinya lebih mengandalkan Tuhan karena damai sejahtera itu sudah nyata dalam hati kami. Damai sejahtera bukan hanya karena usaha pribadi manusiawi kami yang seringkali sia-sia, namun Engkau telah menyatakannya di dalam Kristus Yesus. Sekarang tolong kami untuk melanjutkan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu, menggunakan damai sejahtera yang telah Engkau nyatakan, dan pada saatnya kami boleh menggapai kemuliaan sejati yang telah Engkau sediakan untuk kami semua menjadi berkat kehidupan yang sempurna di keabadian setiap kami. Sekarang kami hendak melanjutkan kehidupan dengan berbagai kenyataan hidup yang harus kami jalani, aktivitas kerja, pikiran yang harus kami gunakan, perasaan yang harus kami gunakan, dan semua yang harus kami wujudkan. Sebagai sarana kami merasakan damai sejahtera yang dari Allah, menggapai kemuliaan melalui sikap, tutur, tingkah laku, angan, dan apa yang terjadi, semua dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menolong, menopang kami dalam bidang apapun aktivitas pekerjaan kami. Sebagai anggota keluarga Allah yang sudah menemukan damai sejahtera sejati yang telah Engkau benamkan di dalam hati kami karena pengudusan tubuh dan darah Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen yang ada di dalamnya. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu menjadi pelengkap kehidupan untuk kebaikan. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi, dan perencanaan ajaan untuk hidup membangun negara, bangsa yang semakin maju. Biarlah kasih-Mu yang menjadi andalan kehidupan kami setiap anggota keluarga Allah. Itu doa kami. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap merasakan damai sejahtera yang telah dinyatakan Allah di dalam penebusan Yesus Kristus, sehingga damai sejahtera itu memperkuat kehidupan kita di dalam kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pada saatnya kita menggapai kemuliaan sejati, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah merasakan damai sejahtera sejati sepanjang kehidupan dan menjadikannya sebagai sarana kebaikan menggapai kemuliaan hidup yang sejati. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.
Tuhan.